Terungkap rapor Eduardo Perez sebelum gabung Persebaya Surabaya. Laga Persebaya Surabaya melawan PSBS Biak di Stadion Maguwo Harjo, Sleman meninggalkan tanda tanya besar di kalangan bonek. Mereka mulai mempertanyakan apakah Eduardo Perez masih layak melanjutkan tugasnya sebagai pelatih kepala Green Force. Hasil imbang tanpa gol memang membuat Persebaya Surabaya membawa pulang 1 poin. Tetapi posisi mereka di klasemen belum beranjak dari papan tengah. Kini Green Force tertahan di peringkat 9 dengan catatan 3 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan dari 8 laga yang telah dijalani. Persebaya Surabaya baru mengumpulkan 11 poin dengan produktivitas 9 gol dan sudah kebobolan 8 kali. Catatan tersebut terasa kurang menggigit bagi tim sebesar Persebaya Surabaya yang selalu menargetkan posisi papan atas setiap musimnya. Banyak yang menilai Persebaya Surabaya belum menunjukkan identitas permainan agresif dan efektif yang diharapkan sejak kedatangan Eduardo Perez. Pelatih asal Spanyol itu datang dengan ekspektasi tinggi membawa sentuhan taktik Eropa untuk memperbaiki performa Green Force. Namun sejauh ini, hasil di lapangan belum sesuai harapan dan semakin memicu perdebatan di kalangan supporter. Bonek, yang dikenal fanatik dan kritis, mulai membandingkan catatan Perez di Persebaya Surabaya dengan rekam jejaknya sebelum datang ke Surabaya. Fakta menarik pun terungkap dari perjalanan karirnya ketika masih melatih CP Villarrobledo di Spanyol. Dari total 26 pertandingan yang dijalani, tim asuhannya hanya meraih 2 kemenangan, 6 hasil imbang, dan menelan 18 kekalahan. Villarrobledo di bawah kendalinya hanya mencetak 20 gol, namun kebobolan hingga 44 kali sepanjang musim. Rapor itu menghasilkan total 12 poin dengan rata-rata 0,446 poin per laga. Angka yang mencerminkan betapa sulitnya tim tersebut menemukan konsistensi dan kestabilan selama berada di bawah komando Perez. Catatan tersebut kini kembali menjadi sorotan di tengah performa Persebaya Surabaya yang belum stabil di Super League. Banyak pihak mulai khawatir tren negatif serupa bisa terulang di Liga Indonesia. Tekanan besar kini mengarah ke Eduardo Perez. Dalam situasi kompetisi yang ketat, setiap hasil buruk bisa berpengaruh pada masa depan pelatih. Apalagi di klub sebesar Persebaya Surabaya yang memiliki ekspektasi tinggi dari manajemen dan supporter. Perez perlu membuktikan dirinya mampu membawa Green Force keluar dari masa sulit dan kembali bersaing di papan atas. Bonek pun menunggu jawaban di lapangan, bukan sekadar janji di konferensi pers. Mereka ingin melihat tim kebanggaannya kembali tampil garang, menekan, dan menaklukkan lawan dengan gaya khas Green Force. Apakah Eduardo Perez masih akan dipercaya memimpin Persebaya Surabaya di laga berikutnya, atau justru laga kontra PSBS Biak menjadi pertandingan terakhirnya masih menjadi tanda tanya besar? Semua tergantung bagaimana tim bereaksi dalam pekan-pekan ke depan. Hernando Ari kecewa usai jadi juru selamat Persebaya. Kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi, jadi juru selamat timnya saat menghadapi PSBS Biak pada Jumat, 24 Oktober 2025. Green Force, yang bermain dengan 9 pemain sejak pertengahan babak pertama, mampu membawa pulang 1 poin. 2 pemain di lini belakang, yakni Leo Lelis dan Mikel Tata, diganjar kartu merah, sehingga Persebaya Surabaya harus berjuang melawan 11 pemain PSBS, sebelum bek lawan, Nur Hidayat, juga terkena kartu merah pada pertengahan babak kedua. Digempur sepanjang laga, Hernando Ari mampu tampil solid menjaga gawangnya tetap nirbobol. Bermain 90 menit, kiper berusia 23 tahun itu mampu catatkan 10 penyelamatan.
Menurut data statistik I-League, Hernando kini menjadi penjaga gawang dengan catatan saves terbanyak di Super League dengan 37 penyelamatan, unggul 2 saves atas Miswar Saputra sebagai kiper Madura United. Hernando Ari selalu tampil penuh dalam 8 pertandingan Green Force musim ini. Bermain 20 menit, kiper asal Semarang itu mampu catatkan 3 clean sheets. Hasil imbang melawan PSBS Biak membuat Persebaya kini bertengger di posisi 9 klasemen dengan 11 poin. Bonek pun berharap Hernando Ari dapat terus tampil gemilang demi mendongkrak prestasi Green Force musim ini yang menargetkan gelar juara Super League 2025-2026. Persebaya Surabaya menunjukkan daya juang luar biasa saat menahan imbang PSBS Biak 0-0 pada pekan ke-10 Super League di Stadion Maguwo Harjo. Dalam laga penuh drama ini, Green Force harus bermain dengan 9 pemain setelah 3 kartu merah mewarnai jalannya pertandingan. Sejak awal laga, PSBS tampil agresif dan langsung menekan pertahanan Persebaya Surabaya. Damianus Adiman Putra dan Ruyeri Alfonso Blanco Yus mendapat peluang di menit-menit awal, namun tembakan mereka belum menemui sasaran. Persebaya Surabaya justru menghadapi situasi sulit di menit ke-29 ketika bek asing Leonardo Silva Lelis diganjar kartu merah langsung. Pelatih Eduardo Perez pun terpaksa melakukan pergantian cepat dengan menarik Tony Firmansyah dan memasukkan Mikael Alfredo Tata untuk menambah kekuatan di lini belakang. Namun nasib sial belum berhenti di situ. Mikael Tata yang baru masuk justru mendapat 2 kartu kuning beruntun di menit ke-42 dan 43, membuat Persebaya Surabaya harus bermain dengan 9 pemain sebelum babak pertama berakhir. Babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Persebaya Surabaya bertahan dengan disiplin tinggi, sementara PSBS terus frustrasi menghadapi tembok kokoh Hernando Ari dan Dime Dimov di lini belakang. Eduardo Perez melakukan rotasi di menit ke-56 untuk menjaga stamina timnya. Gali Freitas dan Mihailo Perovic digantikan oleh Randy Hansen dan Malik Rizaldi untuk memberi napas baru dalam serangan balik cepat. Ketegangan meningkat di menit ke-75, bek PSBS Nur Hidayat Haji Haris diganjar kartu kuning kedua setelah pelanggaran keras, membuat kedua tim kini bermain dengan 10 dan 9 pemain. Persebaya Surabaya semakin fokus bertahan dengan formasi ultra defensif. Dime Dimov tampil lugas menghalau setiap bola udara, sementara Francisco Rivera dan Milos Rajkovic berjuang menutup ruang di lini tengah. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 0-0. Persebaya Surabaya sukses mencuri 1 poin penting meski bermain dengan 9 pemain sejak babak pertama. Pelatih Eduardo Perez tampak puas dengan determinasi anak asuhnya. Ia memuji semangat juang dan kedisiplinan tim dalam menghadapi tekanan besar di kandang lawan. Sementara itu, pelatih PSBS Divaldo Alves tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menurutnya, anak asuhnya gagal menjaga ketenangan dan tidak mampu memanfaatkan banyak peluang meski unggul jumlah pemain. Pertandingan ini menjadi bukti betapa sepak bola tak selalu tentang jumlah pemain atau dominasi. Persebaya Surabaya membuktikan dengan semangat dan pertahanan solid, 9 pemain pun bisa membawa pulang hasil berharga dari laga penuh drama di Maguwo Harjo.